Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-ilahul malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya subuh ini di salah satu tempat yang paling dicintai ilahi. Ahabul biqa ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Dalam satu ibadah yang merupakan kebutuhan utama dan pokok, yang paling pula dicintai Allah SWT, buktinya ketika kita kembali ke akhirat, itu pula yang pertama dihisab dan ditanya kepada kita. Dan selepas itu Allah berikan pula kita karunia untuk sama-sama duduk di sini, mudah-mudahan memperbaharui iman, mengokohkan keyakinan, serta menuai amal saleh yang mudah-mudahan menjadi bekal yang kita banggakan nanti di hari dibolehkan kita untuk berbangga, yaitu ketika diberikan catatan amal kita dengan tangan kanan, lalu kita angkat dan kita pamerkan, ha umqra'u kitabiyah, ini kitab catatan saya, alhamdulillah yang telah memberikan taufik dan hidayah. Oleh itu mari kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang maha menerima syukur dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat, para ibu, para bapak, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir maupun yang mendengarkan atau menyaksikan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terucap dan terlahir dari hati dan mulut kita sebagai bingkisan cinta kepada Nabi SAW yang diutus Allah menebar cinta, kasih sayang, perhatian kepada sesama kaum muslimin, bahkan perhatian kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta ini melahirkan keyakinan bahwa mengikut beliau adalah satu-satunya jalan. Mengikut Nabi SAW adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan. Kita tak perlu mencari jalan lain. Walaupun boleh baca tafsir Jalalain, tapi bukan tafsir jalan lain. Ma'asyiral kiram, kembali kita bertemu melalui kitab ini dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita berdoa mudah-mudahan
Imam Asy-Syafi'i senantiasa diberikan limpahan pahala oleh Allah, dan tidak pula lupa para guru kita dan sebelumnya ayah dan ibu kita, serta siapapun yang menjadi atau memiliki andil dalam mendidik kita sampai kita diantarkan kepada hidayah ini. Semoga semuanya Allah berikan ampunan, Allah curahkan rahmat, dan berikan kebahagiaan di dunia dan insyaallah lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, masih dalam bab manazala amman dallatis sunnatu khasatan ala annahu yuradu bihi al-khas. Masuk pada contoh yang selanjutnya. Qala al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang terakhir kemarin tentang had orang mencuri dan orang berzina. Ya, kalau dibaca ayatnya seolah-olah semua yang berzina, semua yang mencuri dapat hukuman yang tersebut dalam ayat ini. Tetapi as-sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pencuri yang dihukum seperti itu dalam ayat adalah orang-orang yang dikhususkan sifatnya, spesifikasinya, syarat-syaratnya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu kalau pencuri mesti mencuri pakai nawaitu ya. Tidak, maksudnya mesti sampai hasil curiannya 1/4 dinar. Ya, senilai sekarang 1 dinar 1 gram 1 juta sekarang. Berarti 1 dinar 4.200.000. Kalau sampai nilainya 1.050.000, berarti ini berhak untuk dihad potong tangan. Kalau tidak sampai, berarti tidak potong tangan. Ya, tetapi bisa aja potong gaji. Atau potong yang lain-lainnya, atau hukuman lain yang dilihat oleh pemerintah Islam atau qadhi untuk membuat efek jerah dan tidak mengulangi lagi. Bukan bebas sama sekali, tidak, tapi tetap dihukum, tapi tidak dapat hukum had seperti ini. Kemudian mesti mencuri barang yang disimpan, bukan barang yang terserak, atau barang yang tersia-siakan. Kemudian bukan mencuri di masa atau di musim susah makan, ya, musim paceklik, atau tidak mencuri dengan syubhat. Ya, syubhat misalnya ada orang kaya hutangnya tak dibayar-bayar, dia kaya tapi hutang tak mau bayarnya, diminta pura-pura, pokoknya pakai ngeyel lah gitu ya, jadi mubatil. Maka dia berijtihad sendiri, akhirnya dia masuk ke rumah orang itu dicurinya, cuma dicurinya lebih pula dari yang dari hutangnya, itu masalahnya. Jadi ada syubhat. Ditanya kenapa curi lebih, takut tak laku nanti misalnya, Allah musta'an. Nah, seperti ini beberapa hal yang syarat-syarat yang ditentukan dalam sunnah tapi tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu di sini kita akan semakin paham bahwa menafsirkan Al-Quran dengan meninggalkan sunnah pasti akan cacat pengamalan kita terhadap sunnah Al-Quranul Karim itu sendiri. Inilah makna yang sering kita ulang-ulang dari perkataan ulama, bahwa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Atau lebih pasnya kata Imam Ahmad, bahwa as-sunnah menjadi penafsir Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu tafsir terbaik setelah tafsir Al-Quran adalah tafsir Al-Quran bis sunnah. Jangan dijauhkan dulu, pergi ke yang lain-lain dulu, lalu Al-Quran atau sunnah ditinggalkan dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian juga dengan orang-orang yang berzina kemarin, dan kita sudah sebutkan pula hikmah ketika mencuri didahulukan laki-laki, ketika berzina didahulukan sebutan perempuan, karena memang pencuri banyak laki-laki yang jadi penyebabnya, yang menjadi pelakunya, sedangkan zina itu lebih banyak perempuan yang menjadi pelakunya dan pengundangnya, pelaku dan pengundangnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari segala bala dan wabak ini. Amin. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Allah,
Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil. Ketahuilah annama ghanimtum, ghanimah yang kalian dapatkan, apapun ghanimah min syai'in, apapun ghanimah yang kalian dapatkan, yaitu ghanimah itu adalah harta yang didapat di dalam peperangan dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir, dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Mereka orang-orang musyrikin atau orang kafir lari dan meninggalkan barang-barang bawaannya. Kalau di zaman syariat atau di syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu tidak dihalalkan Allah. Ghanimah tidak boleh dimiliki atau tidak boleh diambil oleh orang-orang Islam. Oleh umat-umat sebelum kita tidak diberikan. Baru dihalalkan adalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, lalu beliau sebutkan wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Kalau sebelumnya ghanimah itu dikumpulkan, tidak ada yang boleh mengambil walaupun hanya seutas tali, walaupun hanya cincin dari besi. Kalau nanti akan terbukti. Sebab kalau sudah terkumpul semuanya dan tidak ada yang menipu, tidak ghulul, akan turun api dari atas, dari langit yang membakarnya. Tapi kalau tidak turun api, maka sang Nabi akan memeriksa siapa yang mencuri, dan sampai dapat. Maka tidak ada jalan kecuali dengan mengembalikannya, dan pasti dapat, karena para nabi itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan oleh malaikat. Nah, setelah itu terbakar. Sedangkan di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, ghanimah itu boleh diambil dan halal, dan Allah berhak menentukan ini halal, ini haram. Di sini halal, di sana haram, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menanya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang dia buat, tapi kitalah yang dimintai pertanggungjawaban apa yang kita buat. Karena Allah bukan mandataris. Allah adalah penguasa mutlak. Allah adalah pencipta mutlak, tidak ada yang memerintahnya, dialah yang memerintah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, cuma sayang kita ingin mempertanyakan hukum-hukum Allah SWT. Inilah kelemahan iman dan kejauhan kita daripada syariat Allah SWT. Nah, fa anna lillahi khumusahu, apapun ghanimah yang kalian dapatkan, maka seperlimanya dibagi 5, seperlimanya lillahi, khumusahu, seperlimanya untuk Allah, walir rasul, dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walidhil qurba, dan bagi kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banis sabil, dan orang-orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, ibnus sabil. Walaupun dia kaya di negerinya, tapi karena dalam perjalanan dia kehabisan bekal, maka boleh mendapatkan bagian daripada ini. Nah, seperlima dari ghanimah itu adalah lillah, artinya Allah yang memilikinya, milik Allah SWT. Dan 4/5-nya yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut berjihad pada waktu itu. Walir rasul, dan bagi rasul, walidil qurba, dan untuk
kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ahlul bait. Ahlul bait. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 41. Nah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim wa Bani al-Muttalib sahma dzil qurbah, bagian dari atau bagian kerabat dzil qurbah, karib kerabatnya. Jadi ketika Nabi memberi bagian dari ghanimah yang 1/5 ini hanya diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dallatis sunnah, kata Imam Syafi'i, dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna dzal qurba, bahwa orang kerabat yang disebutkan atau ahlul bait yang disebutkan, alladzina ja'alallahu lahum sahman minal khumus, adalah orang yang Allah jadikan bagi mereka bagian dari 1/5 itu, Banu Hashimin wa Banul Muttalibi duna ghairihim. Berarti yang dimaksud dalam ayat bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari 1/5 yaitu kerabat Nabi hanya Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudaranya Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Muttalib itu kan paman datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut Abdul Muttalib padahal namanya bukan Abdul Muttalib. Namanya adalah Syaibah pada asalnya. Tetapi karena dia dulu dilahirkan di Bani Najjar di Madinah, lalu ketika ibunya meninggal, dia kan tinggal dengan paman-paman bibi-bibinya. Lalu dijemput oleh Al-Muttalib. Nah, ketika masuk Makkah, dia bonceng di belakang Muttalib. Nah, orang-orang Makkah karena tidak kenal itu adalah anak saudaranya, ya, anaknya Hashim, maka disebutlah dia hambanya Al-Muttalib. Jadi dikira yang diboncengin itu adalah hambanya Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib itu saudara Hashim. Hashim adalah datuk ayahnya Abdul Muttalib. Datuk ayahnya Abdul Muttalib. Ketika Hashim meninggal, kan Muttalib Syaibah tadi tinggal sama ibunya di Madinah karena Hashim menikah di Bani Najjar. Nah, ketika ibunya meninggal pun maka dijemputlah dia oleh pamannya, yaitu Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, saudara Hashim bin Abdi Manaf. Jelas? Maka disebutlah Abdul Muttalib tadi yang nama aslinya Syaibah itu disebut dia dengan Abdul Muttalib. Maka jadilah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dari keturunan Muttalib ini. Maka disebut Imam Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Datuknya Syafi' bin Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, bin Abdi Manaf. Jadi Al-Muttalib adalah saudara Hashim bin Abdi Manaf. Nabi dari Bani Hashim. Imam Asy-Syafi'i dari Bani Al-Muttalib. Berarti Imam Asy-Syafi'i saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Maka Imam Asy-Syafi'i masuk alul baiti. Alul bait. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i ini di samping beliau ulama yang mewarisi ilmu Nabi, beliau juga mengalir dalam dirinya darah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Habib ini. Imam Asy-Syafi'i adalah Habib yang harus kita cintai, ia lebih karena dia termasuk
zawi qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dan dia juga imam yang dikenal dengan Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadis, yang menolong dan menyelamatkan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dilecehkan oleh ahlul i'tizal, orang-orang ahli bid'ah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ketika Nabi hanya memberikan bagian dari ahlul bait dari ghanimah yang 1/5 tadi, hanya diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka sunnah menunjukkan bahwa makna zil qurba dalam ayat tadi dikhususkan. Jadi bukan seluruh ahlil qurba, bukan seluruh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bagian dari 1/5 ini. Wa kullu Quraisyin zu qarabatin. Kata Imam Syafi'i, seluruh orang Quraisy itu asalnya kerabat. Asalnya berkerabat dengan Nabi. Kalau tidak ketemu di Hashim, ketemu di misalnya di atas lagi. Ya, bisa ketemu di Rabi'ah dan sebagainya, bisa ketemu di Malik dan seterusnya. Jadi semua orang Quraisy itu asalnya dari Bani Adnan, dari Bani Adnan. Mereka semuanya berujung nanti ke Ismail ibn Ibrahim alaihima assalam. Semuanya mereka kerabat. Kalau seandainya tidak ada sunnah yang menunjukkan, maka seluruh Quraisy berhak dapat bagian. Berhak dapat bagian. Khususnya yang Bani Abdi Manaf atau Bani Qusay ibn Kilab. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Syafi'i, wa kullu Quraisyin zu qarabah. Semua orang Quraisy itu pada asalnya adalah kerabat, satu keturunan. Nah, baik, wa banu Abdi Syamsin musawiyatun atau musawiyatu Bani Muttalib bil qarabah. Dan keturunan anak-anak dari Abdus Syams itu sama levelnya dengan Bani Muttalib, selevel dengan Bani Muttalib yang saudara Hashim, karena Abdus Syams saudara Hashim. Nah, hum ma'an banu abin wa mereka semua itu adalah anak kandung. Maksudnya karena Abdus Syams ibn Abdi Manaf, si Hashim ibn Abdi Manaf, Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Mereka semuanya seayah seibu. Seayah seibu. Baik. Wa in farada ba'du Ba'dil Muttalib bi waladatin min Bani Hashim dunahum. Sekalipun sebagian Bani Muttalib ada yang terlahir kawin dengan Bani Hashim, tidak ada dalam Bani Abdus Syams. Ya, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ada pernikahan di antara mereka, tapi Bani Abdus Syams sepertinya tidak. Maka falamma lam yakun as-sahmu liman infarada bil wiladati min Bani Muttalib duna man lam tusib waladu Bani Hashim minhum dalla dhalika ala annahu innama u'tu khassatan duna ghairihim biqarabati jazmin nasab ma'a kainunatihim ma'an mujtami'ina fi nasr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisy'bi wa qablahu wa ba'dah wa ma arada Allah jalla thana'uhu bihim khassan. Tatkala bagian itu tidak diberikan kepada orang yang yang infarada, yang khusus terlahir dari Bani Muttalib, tanpa bukan orang yang tidak ada hubungan kelahiran dengan Bani Hashim, tidak ada perkawinan dengan Bani Hashim. Dalla dzalika ala annahum, ini menunjukkan bahwasanya mereka innama u'tu khassatan, mereka itu hanya diberikan secara khusus duna ghairihim, tanpa diberikan kepada selain mereka, biqarabati jazmin nasab, satu dengan sebab asal nasabnya sama. Asal nasabnya sama.
Kemudian tambah ma'akainunatihim, ditambah kebersamaan mereka, yaitu Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Ya, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Di samping mereka memang satu nasab, satu asal nasabnya, yaitu dari Bani Abdi Manaf semuanya. Cuman mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bani Abdi Syams, yang tidak dimiliki oleh Bani Naufal. Yaitu apa? Ma'akainunatihim ma'an. Karena mereka bersama, bersatu fi nasrin Nabi, dalam menolong Nabi SAW ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy di Syi'bi di Syi'bi Abi Thalib. Yaitu kan pernah terjadi pemboikotan. Tidak boleh jual beli, tidak boleh saling menikah, tidak boleh, semuanya boikot total, sampai-sampai Nabi dan orang-orang Quraisy yang ikut bersatu membela Nabi SAW, baik karena membela dengan Islamnya atau karena membela karena nasabnya. Karena yang ikut itu, yang boikot bukan hanya orang Islam saja waktu itu, ada juga untungnya ya. Jadi bukan hanya orang Islam, tapi seluruh Bani, orang yang bersatu dan berafiliasi dengan Nabi dan membela Nabi SAW, termasuk Abu Talib, termasuk Abu Talib, termasuk Bani Al-Muttalib, ikut diboikot dalam Asy-Syi'b, ikut diboikot di Syi'b waktu itu. Ya, di sebuah tempat ketinggian di antara dua gunung, itu namanya Syi'bun. Ya, ada jalan yang terletak di antara dua gunung, itu namanya Syi'b, di ketinggian. Kalau yang di antara dua gunung tapi di bawah dataran rendah, itu namanya wadi, lembah. Ini yang di ketinggian, itu namanya Syi'bun. Makanya dikenallah dalam tamsilnya orang Arab, ya, kalau menunjukkan sesuatu dikembalikan ke ahlinya, orang asli. Misalnya Pekanbaru, siapa yang lebih kenal dengan Pekanbaru? Orang katakan bahwa ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Orang Mekah itu lebih tahu, lebih mengenal jalan-jalan yang ada di antara gunung-gunungnya. Itulah lebih kurang tamsil Arab itu. Jadi kalau ingin menyebutkan, misalnya kalau kita berselisih, saya misalnya bukan asli Pekanbaru, oh bapak ini asli Pekanbaru, kami ikhtilaf bahwa Masjid Zaid bin Sabit ada di Jalan Garuda, kata beliau ada di Jalan Dahlia misalnya. Lalu kalau orang mengatakan ahlu Makkah, ahlu Pekanbaru lebih paham tentang jalan-jalan di Pekanbaru. Kalau dalam tamsil Arabnya ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Orang Mekah lebih paham jalan-jalan yang ada di gunung-gunungnya. Betul. Dan saya sering kesasar di Mekah. Ya, dan nampak puncak Masjid Haram itu kan, lah ambil jalan pintas, bukan jalan pintas, jalan ya, dan rintis jadinya. Akhirnya tidak jadi sampai. Jadi hati-hati kalau di Mekah itu, jangan mengandalkan kira-kira dan rasa-rasa, apalagi menuju surga. Gitu kan? Apalagi menuju surga, menuju Makkah saja kalau kira-kira dan rasa-rasa sering tersesat. Saya kira 15 tahun cukup pengalamannya. Cukup enggak 15 tahun kalau balik Mekah? Tapi masih sering kesasar karena ikut kira-kira. Kalau saya ikut kira-kira, insya Allah kesasar. Tapi kalau sudah hafal atau mau bertanya, insya Allah tidak kesasar. Dan kalau di Mekah kesasar, apalagi musim haji, harusnya sampai 20 menit, bisa 2 jam itu tidak sampai. Itu. Asal salah ambil jalan, insya Allah selamat. Selamat. Rencana sholat di Masjidil Haram, insya Allah, rencana maghrib kan, insya Allah maghrib dan isya tidak dapat. Jangan-jangan sampai hilang, tidak ketemu sama jemaah. Jemaah itu sering hilang gara-gara itu. Sama puncaknya, sama bentuk hotelnya sama. Jangan pakai kira-kira. Kalau ragu, kembali ke back to basic, kembali ke Masjidil Haram, jangan pergi mana-mana. Ini kadang-kadang karena biasa dengan ilmu kira-kira dan rasa-rasa, pergi aja dia, hilang 2 hari gitu. Kadang ada pulang jemaah belum ditemukan. Ya, orang kita kan PD-nya kan tinggi. Ya, kadang tidak bawa kartu, tidak bawa apa-apa, tanda pengenal, kan dekat itu, nampak dari hotel, pas lagi di lantai 14 nampak, kalau lantai bawah
hilang dia. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Orang Makkah lebih paham jalan-jalannya. Jangan sembarangan kita berjalan. Makanya ahlu sunnah lebih paham jalan sunnah. Karena apa? Karena mereka lebih akrab menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang-orang Bani Muttalib dulu di saat-saat sulit, walaupun mereka belum semuanya masuk Islam, tapi bersatu ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy. Boikot oleh orang-orang Quraisy. Walaupun mereka keturunan semuanya. Ya sama kita hari ini semua keturunan, tapi kalau ada beda kaji, lupa bahwa kita saudara ya. Biasa, lupa bahwa kita saudara. Allah musta'an. Semoga tidak terjadi ya. Berbeda itu boleh saja, sah-sah saja, tapi saudara tetap saudara, muslim tetap saudara kaum muslimin. Jangan kita bedakan antara benar salah, itu memang harus jelas. Tetapi bahwa kalau salah tak boleh jadi saudara, tak ada cerita. Ya, tak boleh begitu. Orang yang salah tetap saudara. Kalau sempat keadaan dipakai, banyak kita tak jadi bersaudara semuanya. Adik-adik, asal salah sekali kamu keluar dari rumah ni. Tak bisa. Ya, saudara adalah orang yang tidak orang yang kalau kita saudara melihat saudara salah, kita sedih, harus diperbaiki, tapi bukan mengeluarkannya dari catatan saudara kita. Jelas? Cuman tentu saja akan ada imbas dan efeknya. Orang yang jujur, yang senantiasa jujur dalam bersaudara, tentu akan lebih didahulukan dari yang tidak jujur. Itu hati kita tidak bisa kita pungkiri. Betul. Ada kita punya saudara yang jujur, ini kurang jujur. Nah, kalau kita ingin memberi sesuatu, cari yang tidak jujur dulu atau yang jujur dulu? Hah? Kita punya misalnya 50 orang keponakan. Yang satu ini Masya Allah tanpa diminta sudah duluan mengerjakan. Ini berkali-kali diminta, tidak dikerjakan. Pas mau kasih hadiah yang mana cari dulu? Kamu yang malas-malas ini, yang rajin-rajin tidak usah ya. Tidak, pasti yang rajin. Itu biasa. Dan ini pun berlaku dalam masalah ini. Ketika Bani Muttalib dalam keadaan sulit tetap solid bersama Nabi SAW, walaupun alasannya bukan karena membela agamanya, tapi membela perjuangan Nabi, membela Nabi secara zatnya, ya. Dan setelah mereka masuk Islam dapat bagian. Tapi kalau tidak masuk Islam, resiko ya, resiko kan? Nah, kenapa tidak masuk Islam? Karena tidak terregistrasi daftar ulang, tidak ada daftar ulangnya. Maka walaupun dah lulus di satu sisi, tapi tidak daftar ulang, tidak mendaftar, akhirnya tidak mendapatkan bagian. Nah, mereka selain satu nasab, kalau tadi Banu Abdus Syams, Bani Naufal, itu satu nasab asalnya dari Bani Abdi Manaf. Cuman Bani Muttalib memang lebih dekat. Memang ada untungnya menikah ini, berasimilasi ini ada untungnya, karena di saat sulit akan terjadi saling membela. Bani Muttalib ketika mereka punya sumondo ipar di Bani Hashim, ketika Bani Hashim disudutkan, mereka tampil membela. Di sana ada keponakan kita, ya tak? Dan ketika Bani Abdus Syams tidak melakukan itu, mereka bebas. Biarin aja, nggak ada keponakan di situ kan, nggak ada sumondo di situ, nggak ada ipar di situ. Nah, disinilah kelebihan Bani Al-Muttalib, sehingga mereka membela Nabi dalam masa sulit ketika di boikot. Dan tidak lama ya, hanya berapa tahun? Hanya 3 tahun. Memang 3 tahun tidak lama ya. Ya, buktinya corona sudah hampir 2 tahun ya. Ya tidak lama ya. Baru kemarin, setahun ya. Kan baru setahun. Mau tambah lagi? Ya, kalau mau tambah jangan taati protokol. Iya. Kalau mau tambah jangan taati protokol, anggap ajalah konspirasi. Anggap aja konspirasi. Insya-Allah kita akan berlama-lama dengannya. Tapi kalau seandainya kita ingin berusahalah untuk taat walaupun tak sesuai dengan keinginan kita.
Ini tidak sesuai, karena taat itu tidak harus sesuai dengan pendapat kita, tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai keinginan itu namanya tidak taat, namanya itu kepentingan. Sama orang sabar ya, kalau udah adil pemerintahnya nanti baru sabar, itu tidak sabar lagi, namanya kalau sudah adil perlu sabar lagi. Masya Allah, saya betul-betul sabar sekarang. Apa sebab? Pak Presidennya sayang sama kita. Iya, Pak Presidennya adil dalam memerintah, bupatinya Masya Allah dan sebagainya, sabar sekali saya, gitu ya. Hah? Gitu ya. Saya kalau begini sabar saya nengoknya. Kalau ini syukur lagi kawan. Kalau sabar tuh mereka mengambil hak kita ketika mereka tidak adil dengan kita, itu baru sabar. Jadi jangan dibalik. Ustaz sabar sampai kapan katanya? Ya, kata Nabi, sampai kau bertemu dengan Nabi di tepi telaga. Nabi yang bilang, masa antum tidak percaya? Sabar sampai ketemu dengan saya di tepi telaga. Dan sabar, orang sabar bukan berarti suka. Jangan dia tafsirkan, salah kita. Orang yang sabar tidak melawan bukan berarti suka. Betul? Betul tak? Tidak berarti suka. Jangan salah tafsir. Tidak suka. Siapa yang suka kezaliman? Masa orang ahlus sunnah suka kezaliman? Tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak melakukan tindakan yang tidak. Sekarang jelas kata Nabi, sabar sampai kalian bertemu saya di tepi telaga. Kalau sudah adil pemerintahnya, sudah adil pemimpinnya, sudah adil pejabatnya, sudah jadi orang saleh semuanya kayak Abu Bakar dan Umar, mereka ya itu tidak sabar lagi saya. Namanya syukur. Allah musta'an. Karena ini bahasanya harus diperbaiki nampaknya. Ini banyak tidak paham makna sabar dan makna syukur. Kalau bernikmat banyak namanya mensyukuri nikmat, bukan sabar menerima. Kecuali makna terkait, maknanya bukan lagi makna mutlak. Ya, maknanya saya sabar dapat nikmat ini, sabar menginfakkannya, sabar membagi-bagikannya, sabar tidak itu lain lagi maknanya, bukan sabar itu. Tapi kalau yang kita maksudkan sekarang sabar terhadap pemimpin yang tidak adil, sabar terhadap kezaliman, itu baru sabar. Tapi kalau sudah sabar dengan keadilan, tidak sabar, namanya bersyukur. Allah musta'an. Bedakan ya, harus bedakan itu namanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang-orang ini karena ikut membantu Nabi SAW ketika masuk Islam, mereka dapat bagian. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berbuat baiklah semampu antum bisa. Ya, selama tidak dilarang berbuat baiklah. Karena kita tidak tahu apa yang Allah sediakan nanti untuk kita. Subhanallah, berapa banyak ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kalau tuan-tuan mau berkisah, kadang-kadang ada debat, Ustaz to the point aja ya kan, banyak kisahnya. Ada juga memang sebagian jemaah tuh, dia bilang Ustaz terlalu banyak keluar dari tema katanya. Ada memang inginnya to the point, pas buat to the point banyak pula yang ngantuk. Jadi memang susah. Saya ketika jadi cerita lagi. Ya, ketika jadi muazzin dulu di Fakultas Hadis Madinah. Ya, sebuat azan ya mirip-mirip mensyawi lah ya, mengikut-ngikut aja. Kalau yang namanya mirip kan tidak lebih baik kan, pasti kurang dari itu kan. Datang kawan dari Libya, Syekh bid'ah katanya. Langsung dituduh bid'ah saya. Besok saya tiru lagi azan Jami'ul Kabir di Riyadh. Pernah dengar azannya? Tidak pernah ya? Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suka coba nanti. Saya coba lagi azan gitu, datang lagi orang dari negara lain. Ya Syekh, please tu'azin kita. Ini bikin ngantuk kami kan. Memang susah betul. Akhirnya saya coba menggabungkan antara keduanya. Saya gabung ke keduanya. Susah juga. Alhamdulillah senang lah. Jadi memang menyenangkan semua, susah kawan-kawan. Ya. Ada yang suka keras gitu. Pokoknya buka kulit nampak isi. Tapi banyak pula yang tersinggung kayak gitu. Ya.
Ustaz jangan begitu vulgar sekali loh Ustaz katanya. Banyak yang tersinggung. Senyum juga dia, tapi senyumnya terpaksa. Senyum terpaksa. Baiklah kaum muslimin, tidak jadi saya cerita, hanya yang tak suka. Tidak jadi saya cerita Pak, hanya tidak suka. Jadi orang-orang tadi Bani Muttalib ketika masih dulu Nabi diboikot 3 tahun lamanya. Subhanallah. Surat boikotnya panjang pakai bismillah Pak. Pakai bismillah. Makanya diceritakan oleh ahli sirah seperti Ibn Hisham, Muhammad bin Ishaq, Al-Musa'an menjelaskan bahwa ketika surat itu kan mereka kan tidak buka-buka lagi itu, dimakan oleh aradah, apa istilahnya, aneh-aneh ya, dimakan oleh aradah, aneh-aneh, itu semuanya termakan kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang Quraisy beriman pada Allah, ya tak? Beriman pada Allah, cuman syirik. Maka tidak mustahil umat Islam terlibat berbuat syirik. Maka hati-hati kita. Dan Allah yang mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Sebagian besar mereka tak beriman pada Allah kecuali dengan syirik. Makanya kalau ada yang mengingatkan kita, ini syirik Pak, harusnya antum jangan melawan. Tolong jelaskan di mana syiriknya. Tapi kebanyakan malah semua syirik katanya, semua bid'ah. Ya Allah ya Rabbi. Antum karena enggak tahu, maka diberitahu. Kalau seandainya enggak tahu, ya terima aja ilmunya. Itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka tetap baca bismillah, nulis boikot terhadap Nabi pakai Makanya wajar orang Islam sekarang memboikot Ustaz dengan bismillah, atas nama Allah, demi menyelamatkan akidah umat dari penyesatan. Dengan ini menyatakan pengajian dihentikan dengan bismillah. Ya orang Quraisy dulu sendiri tidak paham mereka dalam keadaan sesat, karena mereka lama tidak ngaji tauhid. Kalau kita hari ini bisa saja karena lama tidak ngaji, bisa saja terlibat dalam kesyirikan karena ketidaktahuan. Sama-sama bismillah. Mungkin pakai sumpah atas nama demi Allah. Mereka juga bersumpah demi Allah Muhammad sesat. Gitu kan. Subhanallah. Maka disinilah perlu ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Nah, orang-orang dulu tuh mereka memboikot Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ikut dalam di pihak yang diboikot, rela mereka diboikot adalah Bani Al-Muttalib, sedangkan Bani Abd Syams tidak ikut, Bani Naufal tidak ikut. Ya karena apa? Salah satu sebabnya memang karena kekerabatan tadi, karena ada asimilasi silang antara Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Sedang Bani Syams tidak tercatat seperti itu. Makanya kalau antum nak cari apa, mencari dukungan-dukungan, banyak menikah. Iya, satu istrinya orang Sunda misalnya, satu istrinya orang Tapanuli, satu orang Jawa, satu orang Ojo kalau di Kampar, kalau Pekan orang Minang misalnya. Kalau ada yang ngeroyok di sana orang Minang, panggil Suwando orang Minang kan. Ambo dicari orang di situ kan. Selesai itu. Jangan-jangan yang semondo kita ini kepala suku pula kan. Itu anak den tuh ini. Iya kan. Kalau di kantor kan diambil dia orang tanyo rebutan kan. Tinggal tempat Ambo diambil orang tanyo rebutan ya kan. Siapanya? Sebulan. Nak buat dan tuh ni. Selesai modal. Jadi banyak nikah ni banyak untungnya. Ya pas lagi gitu. Tapi sebelum itu kita yang diserang sama dia. Ada sosial bilang nikah beristri dua itu seperti dakwah. Pertama juga. Pertama berlaku sirriyah. Dakwah sir. Ya kan nikah siri. Tak tahu dia. Lama-lama tercium juga. Pindah jadi dakwah jahriyah, dakwah terangan, betul abang dah menikah. Iya, tidak ada lagi alasan untuk sembunyi.
Apalagi sudah punya anak boleh kan? Akhirnya boleh jahriyah, dakwah jahar, terang-terangan. Akhirnya banyak intimidasi, tekanan-tekanan, terpaksa hijrah. Iya hijrah, dihijrahkan salah satunya. Setelah hijrah tentu ada kewajiban jihad. Ada jihad. Jihad ini pilih dua, tewas atau syahid atau dapat kemenangan. Ini kalau menang alhamdulillah dua-duanya damai. Tapi kalau sempat kalah, tinggalkan aku atau dia. Ini gara-gara saya pesan kepada kawan-kawan, kalau tuan-tuan nak buka cabang, tolong kantor pusat jangan ditutup. Nah, itu aja. Kalau sempat nutup kantor pusat, tidak usah buka cabang. Karena kalau pusat tutup, habislah. Nah, jadi perhatikan betul ya. Nah, memang kantor pusat ini berat syaratnya. Berat. Nah. Hah? Saya belum pengalaman, masih penakut. Saya masih penakut. Banyak utusannya. Baik. Walaqad waladat Banu Hashimin fi Quraisy fa ma utiya minhum ahadun bi waladatihim min al-khumus syai'an wa Banu Nawfal musawiyatun fi jizm an-nasab wa infaradu bi annahum banu ummin dunahum. Banu Hashim banyak melahirkan, maksudnya punya anak di Quraisy, suku Quraisy yang lain. Baik. Fama utiya minhum ahadun bi wiladatihim. Mereka tidak diberi bagian karena kelahiran itu. Makanya ikhwani fillah, aturan syariat bukan hanya melihat kelahiran saja. Makanya bergembira dengan kelahiran Nabi belum tentu bergembira dengan syariat Nabi dan sunnahnya. Makanya mencintai Nabi SAW wajib memang. Tapi lebih wajib lagi mencintai sunnah Nabi SAW. Karena ada orang Banu Hashim yang terlahir di suku Quraisy, ya, suku Quraisy, tapi tak dapat bagian dari 1/5 karena kelahirannya saja. Wa Banu Nawfal musawiyatu bi jizmin nasab. Banu Nawfal juga sama sederajat dan mereka di asal nasabnya. Wa in faradu bi annahum banu ummin dunahum, sekalipun mereka terpisah karena hanya seibu dari golongan dari Hashim. Misalnya ibunya Banu Hashim, bapaknya dari Quraisy yang lain. Karena kelahiran ini mereka tidak dapat. Nah, berarti bukan hanya karena kelahiran, tapi karena ikut membela Nabi SAW. Qala Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu lirrasul. Nah, ini berkaitan dengan masalah lain, masalah salab nanti, bukan bukan salab, tapi salabun, yaitu harta yang dimiliki oleh orang kafir ketika bertemu dengan berperang dengan orang Islam. Nah, orang yang membunuhnya dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan mundur. Dalam keadaan maju, perang berkecamuk, maka dia berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang kafir tadi. Kalau dia betul-betul dia yang bunuh. Ini masalah insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan pekan depan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya, ini contoh yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa di antara ayat Al-Quran turun bersifat umum maknanya, seolah-olah mencakup seluruh kerabat Nabi SAW, tetapi datang sunnah secara khusus bahwa yang dapat itu hanya Banu Hashim dan Banul Muttalib. Karena dua sebab. Satu, karena senasab. Kedua, karena solid membela Nabi SAW dalam keadaan sulit. Yang tadi karena hanya senasab, tidak solid, tidak dapat. Demikian juga kita kaum muslimin, kita ambil pelajaran di sini bahwa kita mencintai Nabi SAW, mencintai keturunan Nabi Alul Bait Rasulullah SAW, dengan syarat juga mencintai sunnah Nabi SAW. Karena mencintai sunnahnya pasti mencintai pribadinya, tapi mencintai pribadinya belum tentu mencintai sunnahnya. Berapa orang menangis-nangis ketika memuji-muji Nabi SAW dengan sifat-sifat kebaikannya, tapi ketika disodorkan ini contoh ajaran Nabi SAW,
dia menjadikannya menjadi membelakanginya. Oh enggak, kami mencintai Nabi, cuman ajaran Nabi kami tidak cintai. Ini tidak bermanfaat kaum muslimin. Tidak bermanfaat. Sebagaimana dulu Abu Lahab mencintai Nabi, tapi ketika Nabi berdakwah dia tolak, maka tidak bermanfaat. Abu Talib mencintai dan membela Nabi dan dakwahnya, tapi tidak mencintai ajarannya, maka tetap tidak bermanfaat. Maka cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati, sepenuh iman, dan melebihkan cinta kepadanya, dicinta kepada siapapun, termasuk kepada keturunannya, tapi dengan syarat adalah orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mungkin mencintai Abu Talib, tak mungkin mencintai Abu Lahab dan abu-abu yang sejenis dengan mereka. Ya, siapapun abu yang sejenis dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tak mungkin kita cintai. Tetapi beda ya mencintai dengan memberikan hak. Ini kadang-kadang nih perlu dipertegas, karena banyak yang tidak jelas bahwa tidak boleh membenci orang kafir, katanya. Tidak bisa, ini akidah. Orang kafir wajib kita benci. Cuman benci tidak harus menzalimi. Harus paham ini. Ya, benci tak boleh menzalimi. Jelas? Masa membenci orang yang sekeluarga kita dibolehkan? Boleh tidak benci seorang? Boleh kan? Boleh tidak? Ada, masa tidak boleh tuntun? Ini lama lagi jadinya. Ada orang mencuri atau benci tidak? Berdosa tidak membenci dia? Hah? Kalau tidak boleh berdosa Pak. Ada orang curi uang kas masjid. Benci tidak kita sama dia? Haji dia sampai juga. Nah, mungkin benci kita. Halal tidak kita bencinya? Halal. Boleh tidak benci orang pencuri? Boleh. Penipu boleh tidak dibenci? Boleh. Mana yang lebih berat, dosa menipu atau dosa kafir? Terus kenapa nak boleh benci orang kafir? Ini masalahnya. Wajib benci. Cuman orang mencuri tadi, boleh tak antum tinju sampai mati? Ya tak boleh. Atau boleh tak antum perkosa istrinya? Nauzubillah. Tak boleh. Antum bakar rumahnya? Boleh? Ya tak boleh. Antum curi hartanya? Ya tak boleh. Demikian juga kita benci kepada kekufuran dan orang kafir. Cuman kita tak boleh menzaliminya. Ya, sempat tercecer kunci mobilnya, kita ambil. Ini Pak, kunci bapak tercecer. Kalau perlu, ini duit tambahan tu bapak. Tidak apa-apa. Ya, apa sembelih nanti korban pada Idul Adha, ada tetangga orang yang bukan Muslim, antar ke dia, boleh? Ya, boleh. Alhamdulillah. Jelas? Datang anaknya yang masih kecil, jangan yang gadis ya, yang masih kecil, lalu Pak cium, boleh kan? Boleh, tapi kalau udah besar tidak boleh. Harus bedakan, memang harus beda. Jadi memang syariatnya lapang sekali. Jelas ya? Kita bersihkan, kita sedang nyapu tetangga sama dia, kita sapu rumahnya, boleh kan? Ya boleh, jangan sapu sampah kita ke depan rumah, itu tidak boleh. Ini saya benci sama dia lalu saya begini, tidak boleh. Itu harus. Sebab apa? Ini akidah. Orang yang berdosa saja kita benci, apalagi yang kafir. Tapi kekufuran. Makanya harus paham agama dengan baik. Ya, harus paham mana yang keyakinan dan mana sikap yang harus dilakukan. Sama kita benci kepada saudara kita yang tidak jujur dengan kita, tapi pas datang ke rumah dikasih dia makan. Kalau perlu untuk melunakkan hatinya, beri dia pemberian. Datang dia minta utang, kita punya kelebihan, kasih dia utang. Walaupun dah tahu tak akan dibayar lagi. Ya, tidak usah hutang lah bang, bawa aja lah ni. Ya, misalnya, cuy anak masuk sekolah ni, piti nak adonya, bisa minjam 2.500.000 dulu. Berapa lama? 2 pekan katanya. InsyaAllah 200 pekan tak akan datang tu. Ya, bilang aja lah, ni bawa 3 juta, tak usah dibayar, selesai. Nyaman kita daripada mikir-mikir terus kan. Ya mikir terus, asal nampak, asal pas kurang duit, tengok dia, celah buktinya. Daripada gitu bilang aja, ini bawa aja, tidak usah dipikir. Kalau ada bayar, kalau tidak saya sudah maafkan. Selesai ya? Enak tak? Alhamdulillah. Kalau tidak diingat lagi, tidak menderita kita. Tapi diingat, walaupun 50.000, teringat terus. Asal nampak, cucu pun nampak. Teringat tu, ini datuknya masalah.
Jelas Ustaz. Makanya enggak usah, kalau memang menyakitkan enggak usah saya ingat-ingat. Ya, dibayar alhamdulillah, kalau enggak dicari di akhirat. Jangan, kalau cari kan lebih parah lagi pak ancamannya. Mudah-mudahan Allah ingatkan. Wah, sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.